Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, operator, Bapak Ibu guru semua. Kali ini kita akan membahas tentang e-rapot pendidikan. Bapak Ibu guru atau teman-teman, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu browsernya. Browser yang kita gunakan kali ini dengan Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini rapor pendidikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik yang rapor pendidikan. Nah, akan ditampilkan dashboard daripada rapor pendidikan ini. Di sini ada informasi cara masuk, bagaimana cara masuk ke platform rapor pendidikan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca pada bagian dashboard awal ini. Kemudian di bagian pertama di sini ada dua bagian yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi yang pertama di sini masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan. Di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakannya atau masuknya dengan menggunakan akun operator atau admin sekolah Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang kedua di sini ada lihat data publik. Yang pertama kita klik yang lihat data publik terlebih dahulu. Maka akan ditampilkan di sini dashboard daripada data publik ini. Ada tulisan selamat datang di rapor pendidikan publik. Di dalam rapor pendidikan publik ini kita bisa melihat rapor pendidikan terhadap wilayah-wilayah tertentu. Caranya dengan klik di bagian profil wilayah di sini. Maka akan ditampilkan pilihan-pilihan wilayah apa saja yang atau wilayah mana yang ingin Bapak Ibu ketahui, kemudian jenjang, kemudian provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Nah, kita coba satu di sini Bapak Ibu guru, jenjang. Di sini kita pilih pada drop down ini, kita pilih misal yang SMP, kemudian SMP sederajat. Di sini ada rapor pendidikan, secara otomatis akan ditampilkan Bapak Ibu guru sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian provinsi kita pilih drop down, kita pilih yang Jawa Barat. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian kabupaten atau kota yang kita pilih, misal di sini kita pilih yang Kabupaten Indramayu. Nah, seperti ini. Kemudian status di samping kanan dan jenis sekolah kita bisa pilih misal ke yang negeri dulu seperti ini. Kemudian jenis sekolah kita pilih yang semua saja. Nah, kemudian di sini akan ada dua pilihan, ada tampilkan dan unduh. Bapak Ibu semua bisa klik pada masing-masing tombol ini. Yang pertama kita tampilkan, ya, klik tampilkan, maka di sini akan ditampilkan data daripada jenjang sekolah dan kabupaten yang Bapak Ibu aktifkan. Di sini ada dua komponen besar, yaitu output dan proses. Output dan proses. Nah, di dalam output dan proses ini, kalau kita perhatikan di tabel-tabel informasi yang ada di sini, ada tiga warna yang muncul di bagian laporan ini. Ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna merah. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jika ada yang berwarna merah, ini artinya, nah ini kita perhatikan. Ini kita contoh ke warna yang merah. Disorientasi. Misal di sini bagian proses, kualitas proses pembelajaran peserta didik. Ya, di sini ada indeks kualitas pembelajaran, ada indeks refleksi guru, ada kepemimpinan instruksional. Di sini indeks kualitas pembelajaran ini warnanya merah. Berarti suasana di sini suasana pembelajaran yang kondusif. Ya, suasana pembelajaran yang kondusif. Dukungan afektif dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru. Artinya di sini belum diberikan. Ini sehingga warnanya masih warna merah. Kemudian di bagian sini ada di bagian output
eh, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Nah, kemampuan literasi di sini warnanya merah, di bawah kompetensi minimum. Kemudian keterangannya kurang dari 50% siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Ya, kurang dari 50%. Berarti 49 dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sini warnanya kuning ya. Kemudian kemampuan numerasi di sini juga warnanya kuning, di bawah kompetensi minimum. Juga numerasi juga sama, ini kurang dari 50% siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Jadi ini masih kurang, jadi warnanya masih warna yang merah. Kemudian di sini di bagian indeks karakter Bapak Ibu, di sini warnanya sudah hijau dan keterangannya berkembang. Siswa terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Artinya indeks karakter secara keseluruhan ini sudah berkembang, artinya sudah bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, kita juga bisa klik pada tombol unduh ini di sini. Kalau ingin mengunduh Bapak Ibu guru, ini masukkan nama, kemudian email sama instansi, kemudian pilih yang unduh PDF ataupun yang unduh Excel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke bagian yang pertama, di bagian dashboard rapot pendidikan ini. Di sini masuk sebagai satuan pendidikan. Ini digunakan untuk jika Bapak Ibu ingin mendownload atau melakukan updating data terhadap rapor pendidikan yang berada pada Bapak Ibu guru semuanya. Klik di sini, kemudian akan tampil dialog untuk memasukkan, ya di sini untuk memasukkan alamat email dan password yang digunakan. Ini saya sudah masuk menggunakan alamat email dan password. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada ringkasan kualitas pendidikan dan yang lainnya. Nah, di bagian ini ada keseluruhan data di sini. Atau bisa Bapak Ibu klik yang di sini di bagian unduh. Ya. Nah, klik di bagian unduh. Kliknya di bagian unduh Bapak Ibu. Lalu pilih di sini, pastikan tahunnya 2022, kemudian klik unduh. Nanti semua rapor pendidikan pada satuan pendidikan Bapak Ibu guru akan terunduh. Ya, klik unduh seperti ini. Kemudian di sini akan terbuka atau terunduh file rapor pendidikan yang berada pada satuan pendidikan Bapak Ibu guru semua. Nanti lapornya bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Ini contoh rapor pendidikan pada sebuah satuan pendidikan yang bisa kita baca dan bisa kita perbaiki ketika masih ada hal yang masih kurang. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.